Assalamualaikum Sobat Football United. Akhirnya, here we go. Manuel Ugarte yang cukup lama nih ya tarik ulurnya. Pemain berusia 23 tahun asal Uruguay. Ini ya diumumkan here we go ke Manchester United. Kesepakatan sendiri ini ada di angka sekitar 50 jutaan euro plus add-ons. Ini cukup turun ya jika dikabarkan sebelumnya di pembukaan bahkan sempat menyentuh angka 70 juta euro. Bagaimana memang Manchester United ini melakukan pendekatan ataupun strategi yang berbeda. Bahkan dari bulan Juli Manchester United ini melakukan pendekatan ke kubu Manuel Ugarte dan sudah diraih kesepakatan secara personal. Tapi PSG memang ini masih tarik ulur sampai dengan di here we go-kan ini ya, berita ini akhirnya tuntas sudah. Manchester United mendapatkan gelandang muda asal Uruguay yang baru semusim ini membela Paris Saint-Germain tahun 2023 di bulan Juli di musim panas. PSG mendatangkan dari Sporting Lisbon dengan angka 60 juta euro. Tapi disebutkan memang Manuel Ugarte ini tidak masuk dalam skema Luis Enrique di PSG. Dan di sisi lain Manchester United melihat ada potensi dari Manuel Ugarte yang sesuai mungkin ya dengan filosofi rencana manajemen Manchester United. Ya seperti kita ketahui manajemen Manchester United juga baru ya kan. Ada banyak nama-nama seperti Dan Ashworth, Jason Wilcox, bahkan Omar Berada. Sehingga diputuskan Manuel Ugarte ini datang ke Old Trafford. Apa yang akan terjadi dengan here we go ini? Ya jelas nomor satu menurut gue ini berita yang melegakan. Manchester United mendapat amunisi baru, mendapat kualitas baru, mendapat potensi besar. Harapannya seperti itu ya, yang baru karena kontrak pun juga ini jangka panjang sekitar 5 tahun. Artinya memang ada proyeksi jangka menengah ataupun bahkan jangka panjang untuk pemain ini. Tapi menurut gue, seperti yang pernah gue sampaikan juga di video-video sebelumnya, ekspektasi terkait dengan Manuel Ugarte ini harus sangat dijaga fans Manchester United. Menurut gue ya, harus secara bijak, katakanlah demikian ya, memberikan harapan terkait dengan Manuel Ugarte. Manuel Ugarte menurut gue belum bisa dikategorikan sebagai pemain yang jadi. Dikategorikan sebagai pemain yang premium yang bisa langsung ya mengangkat kualitas lini tengah Manchester United. Belum menurut gua. Dia punya potensi besar, iya, tapi ada proses. Sekali lagi ini banyak sekali di kolom komentar yang nampaknya alergi dengan kata-kata proses, tapi ya inilah kenyataannya. Pemain masih berusia 23 tahun, belum pernah berlaga di Premier League, belum pernah ada pengalaman di Liga Inggris, bahkan baru semusim ya bersama dengan PSG setelah sebelumnya di Sporting Lisbon. Jadi ada banyak yang harus dikejar menurut gue. Dan kabar juga bagaimana Manuel Ugarte ini kan pre-season bersama dengan PSG ini juga tidak ideal, tidak optimal. Jadi ada hal yang harus dikejar. Proyeksinya menurut gua Manuel Ugarte ini akan menggantikan peran di lini tengah untuk Casemiro. Dan ini dimulai dari musim ini. Artinya dia akan menjadi semacam kayak rotasi dari Casemiro yang memang masih diproyeksi sebagai pilihan utama di lini tengah di sektor gelandang jangkar. Nah, di video sebelumnya pernah juga gue sampaikan ya bagaimana Manuel Ugarte ini atribut utamanya ada pada poin-poin defensif. Tacklingnya, duelnya, pergerakan di lini defensif ini menjadi atribut andalan bagi seorang Manuel Ugarte. Namun di skema 4-2-4 paling tidak saat ini yang diterapkan oleh Erik ten Hag butuh lebih dari itu. Bagaimana progresif passing misalnya ini juga harus bagus dari gelandang jangkar yang saat ini dihuni oleh Kobbie Mainoo dan Casemiro. Jadi ada hal juga yang harus dikembangkan, ada hal juga yang harus dikejar. Yes, Manuel Ugarte ini pastinya memiliki potensi yang besar ya, memiliki ya bakat juga, kemampuan teknis yang tinggi ke depannya seperti itu, tapi tetap harus diasah, tetap harus dikembangkan. Dan ini menjadi PR ataupun tugas utama dari dua pihak,
tim kepelatihan tentu saja, serta manajemen Manchester United. Jadi kolaborasi antara tiga pihak ya, yaitu adalah tim kepelatihan, manajemen, dan pemain itu sendiri, ini sangat penting bagi perkembangan pemain muda. Dan kalau dilihat bagaimana transfer dari Manchester United di musim panas kali ini, mendatangkan banyak pemain muda dan juga pemain ketika hadir di Old Trafford ini proyeksinya jangka panjang semua ya. Menurut gue ini ada 2 poin penting. Nomor 1 adalah bagaimana rencana terkait dengan pemain-pemain yang didatangkan ini ya. Secara teknis mereka nampaknya memang diberikan waktu betul nih oleh manajemen Manchester United untuk bisa berkembang, untuk bisa beradaptasi. Jadi tidak terburu-buru, dan ini mungkin berbeda dengan banyak fans yang nampak tidak sabaran dan terlalu ingin terburu-buru. Yang penting semua datang langsung bisa nyetel, langsung bisa berkembang, Manchester United langsung banjir trofi dan lain-lain. Nampaknya tidak demikian kalau menurut gue secara dengan amatiran bagaimana skema dari manajemen yang memberikan kontrak jangka panjang. Lalu nomor 2 juga valuasi. Ini nampaknya dengan diberikannya kontrak jangka panjang ini, valuasi dari pemain-pemain terutama pemain muda ini bisa terus berkembang, sehingga ketika ada di posisi Manchester United harus melepas pemain ini, Manchester United ada dalam posisi yang kuat di market, tidak dalam posisi yang memiliki potensi rugi. Lalu gue tambahkan juga poin ketiga ataupun poin bonus, katakanlah seperti itu, bagaimana juga pemain-pemain ini datang dengan harga yang relatif lebih masuk akal. Ya termasuk juga Manuel Ugarte yang disebutkan bahwa PSG tadinya di awal ini ingin 70 juta euro, bahkan gue sempat baca beritanya di bulan Juli, karena ya mereka mendatangkan dari Sporting Lisbon baru 1 tahun yang lalu dengan angka 60 juta euro. Mereka tidak ingin rugi, mereka juga ingin menyeimbangkan neraca keuangannya, sehingga ketika Manchester United dikabarkan berminat, mereka pasang harga ya 70 juta euro, sehingga mereka ada surplus nih senilai 10 juta euro. Tapi ternyata bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Manchester United, strategi yang dijalankan oleh manajemen Manchester United, menurut gue ini kesepakatan yang lebih masuk akal. Dan kalau dilihat dengan angka-angka yang lain ya, Mazraoui dengan Matthijs de Ligt, paketan 2 pemain ini, lalu Zirkzee juga, Leny Yoro, bagaimana Manchester United terutama dengan Leny Yoro ya mampu mengalahkan Real Madrid, tentu saja dengan harga mungkin yang lebih tinggi, tapi menurut gue ini sangat make sense. Real Madrid tim langganan Liga Champions ya, peluang juaranya lebih terbuka, sehingga harus ada komponen-komponen lain yang ditawarkan oleh Manchester United yang bisa membuat pemain itu tertarik untuk datang ke Old Trafford. Joshua Zirkzee pun juga demikian. AC Milan sudah dekat sebenarnya untuk mendatangkan pemain Belanda ini, tapi Manchester United lagi-lagi dengan strateginya ya untuk mendatangkan pemain ini akhirnya berhasil mendaratkan di Old Trafford. Balik lagi, Manuel Ugarte akhirnya bisa here we go. Kabar bagus, tapi juga ekspektasi ya, pengharapan terkait dengan pemain ini harus diatur betul-betul. Dan sebelum gue tutup video ini, dengan datangnya Manuel Ugarte, apakah Manchester United akan mengakhiri perburuan penguatan di lini tengah? Menurut gue seperti itu. Ada beberapa nama yang sempat dikaitkan dengan lini tengah Manchester United. Misalnya Sander Berge yang sudah mendapatkan klub baru. Lalu juga Sofyan Amrabat. Pemain ini banyak juga diharapkan oleh fans untuk bisa dipermanenkan di Old Trafford. Tapi menurut gue dengan datangnya Manuel Ugarte ini selesai. Sofyan Amrabat yang musim lalu datang dengan status pinjaman dari Fiorentina ya, menurut gua ya tidak mendapatkan musim yang ideal di awal. Dia cedera, ketika dia tampil pun tidak dimainkan di posisi terkuatnya. Baru dia bisa memiliki performa yang bagus di penghujung musim lalu. Puncaknya adalah di final Piala FA menghadapi Manchester City, tampil excellent, tampil superb. Namun ternyata manajemen baru dari Manchester United, sekali lagi manajemen baru dari Manchester United tentu saja juga dengan Erik ten Hag ya, ini memiliki skema lain, memiliki rencana lain, sehingga menetapkan target Manuel Ugarte. Di penghujung video ini ya, sekali lagi sebelum gue tutup, juga harus disadari bahwa kegiatan transfer mendatangkan pemain di musim ini, di musim panas ini bukan hanya Erik ten Hag, tapi juga ada manajemen. Jadi ada semacam kayak kolaborasi, ada semacam kayak kerjasama tentu saja ya, dan juga kesepahaman di antara keduanya. Jadi bukan hanya dari sisi teknis, hanya sisi teknis yang membuat pemain-pemain ini hadir, tapi juga ada dari misalnya rencana jangka menengah, misalnya juga dari valuasi, karena manajemen pasti juga melihat ya pemain-pemain yang didatangkan ini terutama yang masih usia
cukup muda, katakanlah seperti itu. Ini dilihat proyeksinya dengan mungkin adanya pergantian dari tim kepelatihan yang merupakan sebuah kemungkinan, tentu saja pemain-pemain ini tetap ada di rencana tersebut. Ini juga dilihat. Dan menurut gue ini yang membedakan dari bursa transfer musim lalu ataupun 2 musim lalu, apalagi dibandingkan 10-11 tahun ke belakang ya. Ini sesuatu yang berbeda di Manchester United kali ini. Kurang lebih seperti itu, Manuel Ugarte sudah here we go ke Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Berita ini silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.